Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala al-qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin walladzi ja'ala muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر مسلمين جميعا رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita di setiap waktu hidup kita. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah di setiap nafas kehidupan kita berarti menjadi orang yang paling berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat dunia sedang dilanda gangguan emosional. Masyarakat dunia sedang dilanda gangguan emosional. Tahun lalu tercatat 50% total orang dewasa Amerika mengalami gangguan emosional. 18% dari total masyarakat dunia mengalami kondisi yang sama, dan 16% naik ke level depresi, frustasi, dan stres. Gangguan emosional ini menyangkut kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh situasi kondisi pandemi yang sampai detik ini belum berakhir. Bagaimana kita menyikapi situasi kondisi yang kita hadapi bersama? Orang beriman tidak sama dengan orang kafir cara menyikapi cobaan ujian hidup. Orang beriman tidak sama dengan orang ateis cara menyikapi cobaan ujian hidup.
Kenapa gangguan emosional begitu meningkat pesat dan tajam di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea, dan di belahan dunia lain? Di sana sedang berkembang kelompok ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Sukses bahagia dalam pandangan mereka karena hanya ada dengan dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan pikiran, yang kedua adalah kekuatan alam semesta. Jadi Tuhan mereka adalah kekuatan pikiran dan kekuatan alam semesta. Dari mana kita memahami ini? Dari tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai toko buku. Kalau Anda berpikir sukses, maka Anda akan sukses. Gunakan kekuatan pikiran Anda untuk kesuksesan Anda. Alam semesta akan menggerakkan apa yang Anda inginkan sesuai dengan kekuatan pikiran Anda. Sama sekali tidak ada kekuatan ilahiyah di situ. Tidak ada kekuatan Tuhan di situ. Maka ketika mereka menghadapi berbagai cobaan ujian hidup, ketika mereka menghadapi berbagai masalah di dalam hidup mereka, ketika dunia dilanda oleh pandemi, mereka nggak punya tempat bersandar. Mereka tidak punya tempat tawakal. Mereka tidak punya tempat berserah diri. Kenapa? Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ada di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dibuka oleh Allah hati kita untuk menerima iman dan Islam. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dibukakan oleh Allah hati kita untuk menerima iman dan Islam. Maka ketika kita dicoba oleh Allah, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita menghadapi berbagai problematika di dalam hidup kita, ada satu kesadaran ilahiyah di dalam diri kita. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Disinilah kekuatan iman. Disinilah bentuk totalitas keyakinan kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat berserah diri kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat memohon kecuali hanya Allah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka seorang profesor Dr. Abdul Aziz di sebuah seminar di Mesir mengatakan ada hubungan antara kekuatan iman dengan kebahagiaan. Ada hubungan antara kekuatan iman, kekuatan Islam dengan imunitas mental kita. Maka penting membangun dan menguatkan kesadaran ketauhidan di dalam diri kita. Dan kembali kepada Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, membaca ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, mentadabburkannya. Untuk apa? Menguatkan hati kita di masa-masa sulit. Suatu ketika seorang hamba mengatakan, ujian hidupku begitu berat. Mengapa ujian hidupku begitu berat? Tapi dia kemudian merenung firman Allah yang menguatkan dia. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Suatu ketika seorang hamba mengatakan bahwa hidupku ini penuh kesulitan. Hampir saja dia lemah, tidak berdaya.
Tapi kemudian dia ingat kembali kepada firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hambaku, di dalam setiap kesulitanmu pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitanmu pasti ada kemudahan. Suatu ketika seorang hamba di dalam perenungannya mengatakan, berdialog dengan dirinya, jangan-jangan aku akan kena COVID. Jangan-jangan setelah COVID jantungku sakit, paru-paruku sakit, dan aku akan terkena berbagai macam penyakit. Kemudian dia kembali kepada Al-Quran. Dia kalahkan pikiran yang liar dengan Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hambaku, katakan tidak akan menimpa kamu sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepadamu. Hendaklah engkau beriman kepada Allah. Hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah. Ketika seorang hamba dalam duduknya, dia juga merenung, ya Allah, ternyata aku harus yakin dan beriman kepada qada dan qadarmu untuk mendatangkan ketenangan di dalam hidupku. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Di surat 57 ayat 22, hambaku, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum aku menciptakan. Berimanlah kepada takdir agar likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma atakum, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Ketika seorang hamba dalam perenungan tidak menemukan jalan keluar dari berbagai problematika hidupnya, kemudian dia kembali kepada Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai hambaku, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Aku tidak menemukan jalan keluar dan sulit menemukan jalan keluar, kata seorang hamba. Tapi kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah. Rashid Ridho, salah seorang atau murid kecintaan Muhammad Abduh, mengatakan, kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Kenapa umat Islam mengalami kebodohan? Kenapa umat Islam mengalami keterpurukan? Karena umat Islam sudah meninggalkan kitab sucinya Al-Quran. Mari di dalam Jumat yang berbahagia ini saya mengingatkan hadirin jamaah rahimakumullah, kuatkan hati kita. Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun problematika hidup yang kita jalani, sepanjang ada kekuatan keimanan di dalam diri kita, berpegang kepada Al-Quran, berteladan kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita akan tetap tersenyum sesulit apapun keadaan kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, bal lillahil amru jami'a." Kalau ada sebuah bacaan yang bisa menggoncang gunung, yang bisa membelah bumi, yang bisa berbicara dengan orang yang mati, adalah Al-Quran. Maka mari kita membangun gerakan mentadaburkan Al-Quran, menguatkan iman kita, membaca hikmah di dalam setiap peristiwa, agar apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal ada kebaikan di dalamnya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak ada kebaikan di dalamnya. Apa artinya? Mari kita prasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan setiap peristiwa, setiap momen, setiap pelajaran hidup yang kita dapat menguatkan iman dan Islam kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.